Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Dan secara khusus terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Cinvan, thank you buat Pak Daniel juga. Terima kasih buat Bro Yehan, Venesia, dan semua tim tentunya yang melayani yang ada di tempat ini, yang melayani di tempat ini. Sungguh ini sebuah kehormatan buat saya. Salam kenal. Nama saya PDM Edwin, seperti yang tadi sudah dikenalkan. Saya juga datang bersama dengan istri. Dan kami melayani di gereja GB Windsor Square, House of Glory, ya di Batam Center, betul. Tapi juga ada tetangga sebenarnya di sini ya, di Nagoya Tamrin. Dan sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Saya berdoa biarlah ibadah kita hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Yang mau boleh katakan amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita ada di tema yang sudah dibahas minggu per minggu. Holy Spirit is the grace of God in the end of times. Amin. Roh Kudus itu anugerah Allah yang ada di akhir zaman. Karena saya percaya Roh Kudus adalah pribadi yang hari ini bersama-sama dengan kita setiap hari. Ya. Dan saya ingat sekali, suatu kali waktu Yesus bersama murid-murid, Yesus tuh pernah bilang begini saudara, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bayangin ya, yang bicara ini kan Yesus. Masa Yesus bilang begini, lebih baik aku pergi gitu ya. Lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan diutus datang kepada kamu. Nah, dari situ kita bisa melihat yang ada di hatinya Tuhan selalu untuk kebaikan kita. Amin. Roh Kudus dicurahkan dan Tuhan bilang gini, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Yesusnya tidak ada lagi di dunia ini karena naik ke surga. Ya kita akan merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis. Tapi dia tidak meninggalkan kita sendirian. Firman Tuhan berkata dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Tapi dia memberikan Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itu yang menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Dan yang menarik adalah kenapa Yesus memberikan Roh Kudusnya. Karena Roh Kudus itu pribadi yang adalah roh. Kalau Yesus itu fisik. Manusia fisik, 100% manusia, dia 100% Tuhan. Tapi kalau dia ada di satu lokasi, dia gak bisa ada di lokasi yang lain di waktu yang bersamaan. Dia gak bisa ada di Nagoya Tamrin, at the same time dia ada di Batam Center saudara. Karena dia fisik. Tapi karena dia mengirimkan Roh Kudus dan dia bilang gini, akan lebih berguna bagi kamu jika Roh Kudus ini ada di dalam hidupmu. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa ada di setiap hati kita, di waktu yang bersamaan, bahkan setiap kita ada di tempat yang berbeda-beda. Amin. Ada anak kita yang lagi di sekolah, Roh Kudus bersama dia. Ada suami kita yang lagi bekerja, Roh Kudus bersama dia. Ada istri yang juga lagi di rumah, Roh Kudus juga bersama dia. Makanya saya mengerti kenapa Tuhan bilang, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah hari ini kita akan melihat, karena kita ini persis ada di antara hari kebangkitan Tuhan dan hari kenaikan Tuhan Yesus. Selama 40 hari dia menampakkan dirinya berulang-ulang, untuk memberikan satu conviction atau keyakinan kalau aku ini sudah bangkit, aku sudah mengalahkan maut. Nah selama 40 hari dia menampakkan diri kepada 12 murid, bahkan di kitab Korintus dicatat kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Nah apa sih yang Tuhan Yesus sampaikan selama dia ada di rentang waktu 40 hari tersebut sampai di akhir menuju dia mau naik ke surga. Nah ada dua pesan penting yang saya berdoa kita gak miss out dua hal ini. Yang pertama adalah amanat agung. Saya bacakan buat saudara. Kan itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini salah satu dari dua pesan penting tadi. Pada saat Tuhan mau naik ke surga, dia pesan kepada murid-muridnya, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus melaksanakan sebuah tugas yang dipesankan terakhir. Saya percaya pesan terakhir itu selalu pesan yang penting. Amin. Kalau saudara ada keluarga kita yang contohnya misalkan lagi sekarat ya. Dia lagi di rumah sakit gitu, lagi terbaring, keluarga semua ngumpul. Saya percaya di detik-detik terakhir, di hembusan nafas terakhir gak mungkin kan dia bicara sesuatu yang gak penting. Gak mungkin dia bilang ini kan, jangan lupa matiin kompor gitu ya. Gak mungkin saudara, namanya udah detik-detik terakhir dengan segenap kekuatan nafasnya yang udah tersengal-sengal ya.
Pasti dia akan ngomong sesuatu yang penting. Kalian harus akur ya. Nah biasa pesan terpenting itu biasa diberikan ya di akhir-akhir. Dan oleh karena itu saya percaya waktu Yesus mau naik ke surga, dia menyampaikan pesan ini dan ini adalah pesan yang penting buat setiap kita orang percaya. Amin. Dan biarlah pesan terakhir Tuhan jadi prioritas utama setiap kita. Let his last command become our first concern. Amin. Karena saya percaya kalau ini pesan terakhir, bisa jadi ini pertanyaan pertama yang akan ditanyakan Tuhan pada setiap kita pada saat dia datang kembali. Atau pada saat kita datang ke Tuhan. Karena ini pesan terakhir, most likely ini adalah pertanyaan pertama yang akan dia tanyakan. Nah, tapi selain ini, masih berkaitan dengan yang tadi, pesan penting berikutnya adalah yang ini saudara. Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Pada saat itu Yesus masih bersama murid-muridnya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, yang telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan, ada tugas tapi ada janji juga. Amin. Untuk tugas yang besar tadi, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, Tuhan gak sekedar menyuruh kita untuk melakukannya, tapi dia memperlengkapi kita untuk melakukannya. Amin. Karena itu dia bilang gini, tapi kalian jangan tinggalkan Yerusalem dulu ya. Kalian harus menantikan janji Bapa. Sebab tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kita yang ada di tempat ini, di ruangan ini, di ibadah ini, tidak lama lagi kita juga dibaptis Roh Kudus. Amin. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah kalau kita melihat apa yang Tuhan pesankan, saya mau kita melihat timeline berikut ini. Understand the timeline. Ini adalah momen-momen penting dalam Kristen, ya dalam kekristenan. Kelahiran Tuhan Yesus, makanya dirayakan setiap tahun. Betul? Kematian Tuhan Yesus Jumat Agung. Kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan di hari Paskah. Lalu kemudian ada kenaikan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita juga memperingatinya. Dan setelah itu ada 10 hari menuju hari Pentakosta. Yang buat kita sebagai orang Kristen kita kenal dengan hari pencurahan Roh Kudus. Oke? Nah ini semua terjadi dan dinubuatkan di perjanjian lama saudara. Kelahiran Tuhan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Ya, bahkan pencurahan Roh Kudus. Yoel 2 mencatat Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Kalau saudara lihat ada poin nomor 6 dan 7. 6 itu bicara soal rapture, pengangkatan orang-orang percaya. Amin. Dan yang ketujuh, Yesus datang yang kedua kali untuk memerintah. Dan kita ada di mana? Saat ini kita ada di antara 5 dan 6. Kita ada di antara 5 dan 6. Itulah akhir zaman. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita bilang Roh Kudus adalah anugerah untuk setiap kita di akhir zaman, kita harus mengerti Roh Kudus itu diberikan bukan supaya kita sekedar berbahasa roh loh. Roh Kudus itu tidak diberikan supaya kita lebih ngeroh saudara. Enggak. Ingat, Roh Kudus itu diberikan karena ada penugasan. Penugasannya apa? Amanat agung. Dan oleh karena itu Roh Kudus dicurahkan supaya kita bisa memuridkan, kita bisa jadi murid dan kita bisa memuridkan orang lain. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Karena untuk memuridkan, untuk pergi jadikan semua bangsa murid, kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nah saya berdoa begini, kalau kita ngerti tujuannya, kita tahu pribadi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, itu akan sangat berguna untuk menolong kita menjadi murid Yesus dan bahkan memuridkan orang lain. Ada di antara kita mungkin merasa, aku gak bisa memuridkan, aku gak bisa mimpin komsel. Ya. Memang gak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi ingat Roh Kudus dicurahkan untuk kita menjadi murid dan bisa memuridkan orang lain. Nah untuk itu saudara perhatikan, ini yang penting. Kalau kelahiran Tuhan Yesus dinubuatkan dan sudah digenapi, kematian Yesus dinubuatkan dan sudah digenapi, kebangkitannya dinubuatkan dan sudah digenapi, kenaikannya dinubuatkan dan sudah digenapi, pencurahan Roh Kudus pun sama. Saya percaya nih, yang nomor 6 dan nomor 7 juga pasti digenapi. Amin. Pasti dia akan datang kembali. Dan untuk itu
kita harus mempersiapkan diri. Menunggu bukan pasif. Katakan amin. Saudara tahu di restoran ada yang namanya waiter. Waiter itu kalau kita lihat sebenarnya katanya apa? Waiting, betul? Orang yang menunggu disebut waiter. Tapi waktu dia nunggu, seorang waiter yang baik, dia nggak akan cuman duduk main handphone, saudara. Seorang waiter yang baik, dia akan berdiri sambil melihat jikalau ada nih tamu yang angkat tangan, minta sesuatu, atau manajernya yang angkat tangan dan minta dia ngelakuin sesuatu. Pada saat manajernya angkat tangan atau tamu angkat tangan, dia langsung datang. Iya Pak, ada yang perlu dibantu, mau pesan apa, mau tambah apa? Kurang lebih begitu ya waiter yang baik. Gak semua waiter seperti itu memang, tapi yang baik seperti itu. Nah, itu juga yang harus kita lakukan, saudara. Pada saat kita waiting for Christ coming, we are serving. Amin. Pada saat kita lagi menunggu nih kedatangan Tuhan, kita tuh tidak pasif, kita aktif. Kita siap menerima instruksi dari Tuhan. Waktu Tuhan angkat tangan, ya, yes, ada apa Tuhan? Lakukan ini, layani ini, lakukan ini. Nah, itulah seorang waiter yang baik. So the best waiter are those who serve God while they are waiting for instruction. Amin. Adalah orang-orang yang melayani kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Ada di pesan tadi. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara bukan berarti harus pergi keluar bangsa-bangsa gitu ya. Di sekitar kita nih banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Banyak orang yang bahkan sudah Kristen tetap aja perlu pertobatan, saudara. Tetap aja gak datang ke gereja. They need somebody to reach them out. Mereka butuh seseorang untuk jangkau mereka. Tapi kita ngapain ngurusin hidup orang, Pak? Ingat, Yesus pun mengurusi hidup kita. Amin. Dia bahkan memberikan nyawanya supaya kita selamat. Jadi itu sekarang jadi bagian kita. Kasih setia Tuhan, kasih rahmat Tuhan gak boleh berhenti di kita. Harus mengalir juga bagi orang di sekitar kita. Dan jujur li, itu sulit saudara. Tapi sekali lagi karena Tuhan tahu tugasnya besar, prosesnya sulit, dia berikan penolong. Amin. Namanya Roh Kudus. Jadi saya berdoa, kita tahu Holy Spirit is the grace in the end of time. Itu bukan supaya kita lebih rohani saudara. Tapi supaya kita diperlengkapi melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir zaman untuk menyelesaikan amanat agung. Biar kiranya ini juga menjadi kerinduan kita. Nah, hari ini saya juga mau menjelaskan sedikit soal menjadi murid dan memuridkan. Sesimpel ini saudara. Pergi jadikanlah semua bangsa murid. Oke, apa maksudnya? Dimulai dengan kita dulu yang jadi murid. Karena waktu Yesus kasih amanat agung, audiensnya adalah murid-murid. Dan dia suruh murid-muridnya untuk pergi jadiin orang lain, muridku juga. Oke? Jadi menjadi murid artinya apa? Mengikuti Yesus. Sama-sama katakan mengikuti Yesus. Artinya begini, kalau Yesus melayani, saya melayani. Kalau Yesus mengampuni, saya mengampuni. Itu namanya saudara murid Yesus. Kalau misalkan Yesusnya mengampuni, terus kita bilang, enggak, aku enggak mau ngampunin. Berarti kita enggak mengikuti dia. Sesimpel itu saudara. Apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Itu namanya menjadi murid. Nah, pada saat kita efektif mengikuti Yesus, itu saja sudah luar biasa loh. Itu saja sudah membuat orang-orang yang belum ikut Yesus nih, bisa melihat Yesus itu seperti apa. Saya kasih contoh begini. Ada orang-orang di kantor kita yang enggak pernah ke gereja. Tapi kalau mereka berelasi dengan saudara, saudara setiap minggu datang ke BCP ini untuk ibadah ya, untuk belajar nilai firman Tuhan dan dipraktekkan. Terus saudara ikutin semuanya. Saudara mengikut Yesus. Orang yang gak pernah ke gereja itu bisa melihat Yesus di tempat kerjanya, betul? Karena ada murid Yesus di situ saudara. Di keluarga saudara, kalau saudara first Christian di keluarga, Kristen pertama nih, gak ada nih orang Kristen, keluargaku masih agama lain. Dia belum tentu bisa datang, keluarganya ini belum tentu bisa datang ke gereja, tapi gereja bisa datang ke rumahnya. Dengan cara, bukan orang gereja datang, saudara, bukan. Kita yang sudah kenal Yesus, mengikuti Yesus, amin. Menjadi murid. Yesus mengasihi. Mengasihi, kita juga mengasihi. Nah, waktu saudara melakukan apa yang Yesus lakukan, Yesus punya hubungan gak dengan Bapa di surga? Punya, berarti kita juga harus punya hubungan dengan Tuhan, amin. Berarti kalau Yesus saja pagi-pagi benar dia berdoa. Berarti kita juga harusnya punya waktu berdoa saudara. Nah kalau kita lakukan terus seperti itu,
kita menjadi murid. Nah, memuridkan bicara soal membantu orang lain mengikuti Yesus. Dengan cara kita dulu mengikuti Yesus, lalu kemudian kita bantu. Apa yang bisa aku lakukan untuk menolong kamu supaya kamu bisa mengikuti Yesus. Nah, itu namanya memuridkan. Dan memuridkan ini bukan hanya orang-orang yang sudah lulus sekolah teologi bisa melakukannya. Ya, saya ingat ada salah satu pendeta di Filipina, gerejanya tuh discipleship community banget, ya. Dan dia bilang gini, di sini siapa saja bisa memuridkan, asal kamu membaca satu pasal, dua pasal lebih dulu daripada orang yang kamu muridkan. Jadi dia bilang gini, kalau kamu memuridkan orang yang baru kenal Tuhan nih, terus dia kamu suruh baca kitab Matius 1, pastikan kamu udah di Matius 5. Ya, jadi kamu selangkah lebih maju dari dia. Kalau kamu tunggu sempurna, kamu gak akan pernah mulai. Tapi justru pemuridan itu menyempurnakan kita. Amin. Membawa kita semakin mengerti hatinya Tuhan. Nah, kapan sih kita menerima Roh Kudus? Pada saat kita percaya Yesus. And when you believe in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit. Jadi saudara, baik saudara bisa berbahasa roh ataupun enggak, kalau saudara percaya Yesus, saudara sudah terima Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. When you believe in Christ, He identified you by giving you the Holy Spirit. Tapi pertanyaannya gini, sudah terima belum tentu penuh, saudara. Tahu dari mana? Saudara lihat, Yohanes 20 ayat 22 ini adalah cerita di mana Yesus lagi bersama murid-muridnya. Dia sudah bangkit. Dia belum naik ke surga. Waktu dia lagi ngumpul sama murid-muridnya, dia bilang begini, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi waktu itu murid-murid, waktu Yesus menampakkan diri, Yesus ngomong seperti ini dan menghembusi mereka. Gitu ya, dan terimalah Roh Kudus. Berarti murid-murid udah terima kan? Tapi kenapa tetap disuruh menantikan janji Bapa? Kenapa gak boleh pergi dari Yerusalem? Aku mau pergi memberitakan Injil. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Tetap disuruh tunggu. Karena murid-murid itu sudah punya Roh Kudus. Karena diberikan, tapi belum penuh Roh Kudus. Sudah terima, tapi belum penuh. Sudah punya, tapi belum penuh. Kalau saudara lihat nih, nah ini deh, botol pembersih tangan ini ya. Ada nggak cairannya? Penuh atau tidak? Tidak. Ada, tapi nggak penuh. Nah saudara lihat yang satu lagi. Ada nggak cairannya? Penuh tidak? Penuh. Itu maksudnya. Waktu kita terima Yesus, kita pasti punya Roh Kudus. Tapi apakah hidup kita dipenuhi Roh Kudus? Orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya tidak dipimpin daging, tapi dipimpin Roh. Amin. Oleh karena itu, murid-murid dipesenin, tapi kamu jangan tinggalin Yerusalem ya. Kamu harus menantikan janji Bapa. Nah pertanyaannya, kapan kita penuh Roh Kudus? Pada saat kita mengalami baptisan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Perhatikan, jadi hari Pentakosta mereka dibaptis Roh Kudus. Disitulah mereka gak cuma punya, tapi mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi kesimpulannya, kita menerima Roh Kudus saat kita percaya kepada Yesus, tetapi kita dipenuhi Roh Kudus saat kita dibaptis Roh Kudus. Kita baca sama-sama saudara ya, 1, 2, 3. Kita menerima Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus saat kita dibaptis Roh Kudus. Nah yang menarik, Paulus di kitab Efesus bilang begini, pergunakanlah waktu yang ada, hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan ditulis, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dari ayat yang saudara baca, saudara akan mengerti pada saat kita penuh dengan roh, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Caranya gimana? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Di bahasa Inggrisnya, kata be filled atau dipenuhi, hendaklah kamu be filled with the Holy Spirit.
ditulis dalam 3 bentuk kata, saudara. Yang pertama, imperative command. Artinya sebuah perintah bukan pilihan. Oleh karena itu saya percaya kita ini nggak disuruh milih. Kita disuruh taat. Amin. Saya mau penuh deh. Enggak, ini bukan pilihan sebenarnya. Kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya bisa menyelesaikan amanat agung. Terus yang berikutnya, bentuk kalimatnya juga present continuous. Artinya terjadinya nggak hanya sekali, tetapi seterusnya. Berarti nggak cuma di hari Pentakosta. Wah, nanti kita ada ibadah Pentakosta nih. Di situ saya mau penuh Roh Kudus. Terus habis itu nggak penuh, setahun kemudian baru penuh lagi gitu ya. Kita nggak boleh seperti itu, karena ini bentuk present continuous, terjadinya setiap hari. Amin. Lalu yang terakhir, passive command. Ini apa maksudnya? Kita tidak bisa memenuhi diri kita sendiri, terjadi karena ada pribadi yang lain. Contohnya gini, saudara. Ini contoh ya, kalau seandainya ini wadah, anggaplah ini botol yang wadah atasnya lebih besar ya, saudara ya. Terus dia ini nggak bisa memenuhi dirinya sendiri. Yang bisa dilakukan adalah harus ada sumber yang lebih besar yang menuangkan ke dia, ke botol yang lebih kecil supaya jadi penuh. Yang mengerti katakan amin. Itu maksudnya passive command. Dia nggak bisa ngisi dirinya sendiri, tapi dia perlu sumber yang berasal dari luar dirinya untuk mengisi wadah ini. Itu artinya dipenuhi. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat gimana caranya. Kalau saudara bayangin ya, ini saudara bayangin aja. Di sini ada kucuran air, terus saudara pegang ember. Bayangin kucuran air itu adalah curahan Roh Kudus. Nah, yang kita bisa lakukan supaya penuh Roh Kudus, caranya gimana saudara? Bawa embernya dan posisikan persis di bawah curahan air tersebut. Yang mengerti katakan amin. Itu yang bisa kita lakukan untuk dipenuhi Roh Kudus, karena bentuknya passive command. Nah, sekarang kita akan lihat gimana caranya untuk membawa ember hidup kita, ya, wadah diri kita supaya kita penuh Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus akan tetap terjadi, saudara. Saudara percaya nggak percaya, tetap terjadi. Tapi hanya yang mau menaruh dirinya di bawah curahan Roh Kudus, mereka akan dipenuhi. Dan kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama adalah memposisikan diri agar dipenuhi. Dan yang kedua caranya menyingkirkan penghalang. Dengan cepat saya akan bahas hal ini, saudara. Bagaimana memposisikan diri saya agar dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat. Yang pertama, Kisah 1 ayat 13 bilang begini. Ini ketika mereka sudah tidak bersama Yesus. Yesus sudah naik ke surga. Jadi kira-kira 10 hari mereka menantikan hari Pentakosta. Masalahnya pada saat itu mereka nggak tahu curahan Roh Kudusnya terjadi di hari keberapa. Jadi yang mereka lakukan adalah hal ini. Setelah mereka tiba di kota, di Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Oh, jadi ngumpul bareng, doa bareng. Oke, itu Kisah Para Rasul. Di ayat lain ditulis seperti ini, saudara. Lukas 24. Ini juga sama. Kalau lihat timelinenya, Yesusnya sudah naik. Dan ini yang mereka lakukan. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka, berarti nggak sendirian, betul? Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Apa yang mereka lakukan? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, jadi yang pertama, kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, ini yang saudara bisa lakukan. Untuk memposisikan diri supaya ember hidup kita tadi ada di bawah curahan Roh Kudus, berkumpul bersama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Setiap kali kita kumpul bareng untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mungkin saudara nggak lihat, tapi percayalah, Roh Kudus itu dicurahkan, termasuk pagi hari ini. Amin. Saudara menyembah Tuhan. Saudara jangan berpikir, oh kalau hari ini ibadah mingguan biasa, Roh Kudusnya nggak dicurahin nih. Nanti nih ibadah Pentakosta baru Roh Kudusnya dicurahin berlimpah. Pemikiran itu salah, saudara. Setiap kali kita berkumpul bersama-sama dalam doa, pujian, dan penyembahan, the Holy Spirit fills us. Amin. Makanya orang yang nggak ngumpul untuk memuji, menyembah Tuhan bareng-bareng, lama-lama kerohaniannya jadi kering kan? Ngerti ya saudara? Kalau kerohaniannya kering, yang lebih dominan dagingnya. Kok godaan simple aja bisa bikin aku jatuh dalam dosa? Bukan godaannya makin kuat, saudara, kitanya makin lemah.
Karena Roh Kudus di dalam kita cuma punya tapi nggak penuh. Amin. Jadi setiap kali ada ajakan dari gereja, ayo kita berkumpul, kita doa, kita pujian penyembahan. Biasanya sebelum pelayanan juga ada kan saudara, doa bareng dulu. Jangan pikir itu cuma sekedar liturgi nih, biasa persiapan pelayanannya doa dulu lah. Kita kan orang Kristen ya gak? Enggak gitu saudara. Setiap kali kita berdoa, miliki iman dan ekspektasi, saat ini kita lagi dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita bisa memuridkan, amin. Supaya kita bisa melayani. Oke, ini yang pertama saudara. Yang berikutnya, masih di Kisah Para Rasul. Ada seorang yang bukan orang Yahudi namanya Cornelius. Dan di situ dia mendapat pesan dari Tuhan. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang. 3 jam petang aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau. Jadi dia dapat penglihatan. Terus dibilang begini, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Simon ini murid Yesus. Cornelius ini belum kenal Yesus pada saat itu. Tapi dia orang yang takut Tuhan. Tapi dia nggak kenal Mesias Juru Selamat yang namanya Yesus itu. Terus dia bilang, jemput dia. Ia sedang menumpang di rumah Simon seorang penyamak kulit. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu. Kepada siapa? Kepada Simon Petrus. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sebenarnya ceritanya panjang saudara. Karena pada saat itu orang Yahudi dan non-Yahudi itu tidak saling bergaul. Jadi untuk seorang Yahudi diundang untuk datang ke rumah orang non-Yahudi itu tuh kayak gak biasa gitu. Ini bukan culture kita nih. Tapi yang luar biasa, si Cornelius pun tahu, tapi dia taat sama penglihatan ini. Disuruh jemput, ya jemput gitu kan. Dan waktu orang-orang datang mau jemput Simon Petrus ini juga lagi berdoa saudara. Terus dia lihat ada sebuah kain terbentang, di dalamnya itu ada binatang-binatang yang haram buat orang Yahudi. Dan di situ terdengarlah suara, Simon Petrus sembelilah dan makanlah. Lah ini kan kagak boleh Tuhan, ini kan haram. Terus ada suara yang kunyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Sampai 3 kali muncul. Tiba-tiba datang orang suruhan itu di depan pintu, tuk 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 gitu ya. Terus pas itu penglihatannya terangkat dan dia langsung mengerti. Pas dia ketemu orang ini dan orang ini bukan orang non-Yahudi dan biasanya mereka nggak mau saling bergaul apalagi datang ke rumahnya gitu ya. Dia langsung ngerti, oke, aku nggak boleh nyatakan orang ini haram karena Tuhan yang suruh orang ini. Akhirnya dia ikut sama orang utusan ini datang ke rumah Cornelius. Nah saudara perhatikan nih, ini yang bikin saya merinding saudara. Waktu Petrus datang di rumah Cornelius, ini yang terjadi saudara. Segera kusuruh orang kepadamu, kami semua hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Kami semua hadir di sini. Berarti nggak cuman Corneliusnya. Dia kumpulin orang-orang yang juga haus untuk dengar kebenaran ini. Amin. Dia ngumpul bareng dan siap loh. Kami semua sudah hadir untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Dan kemudian akhirnya Petrus mulai berkata-kata. Dia mulai menceritakan. Aku tahu pesan yang harus kubawa adalah tentang Yesus. Kalian belum kenal Yesus. Kalian takut akan Tuhan. Tapi kalian belum kenal pribadi Allah yang sudah menjadi manusia. Yang mati buat dosa dan dibangkitkan. Lalu pada saat Petrus khotbah nih. Belum selesai khotbahnya. Belum altar call saudara ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian. Di tengah khotbah turunlah Roh Kudus kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Outpouring of the Holy Spirit terjadi di tengah khotbah, di tengah orang lagi duduk haus-hausnya pengen dengerin apa sih yang Tuhan mau sampaikan sampai aku disuruh jemput orang ini. Lihat ya, kalau kita duduk bersama dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, di bawah pemberitaan firman, di situ kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi ternyata baca Alkitab bisa bikin kita penuh Roh Kudus saudara. Dengar khotbah nih, dengan hati yang haus, itu bisa bikin kita penuh Roh Kudus. Jadi tergantung hati saudara. Roh Kudus dicurahkan. Tapi kan ada orang yang juga nggak punya hati yang siap kan. Dia datang di sini mungkin, tapi dia nggak fokus. Hatinya nggak siap. Apakah Roh Kudus jadi nggak dicurahkan? Tetap saudara. Tapi diterima oleh orang-orang yang siap. Waktu Petrus datang dia udah lihat, Cornelius dan orang-orang lain semua datang. Dan di situ dia tahu orang ini siap. Dan di sini makanya ditulis begini. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus.
Orang-orang ini tercengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi Petrus datang ke situ nggak sendirian, dia bawa orang Yahudi lainnya. Dan apa yang terjadi, mereka semua kaget. Mereka pikir Roh Kudus cuma dicurahkan buat orang Yahudi. Ternyata orang non-Yahudi semua terima Roh Kudus. Dan perhatikan, karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Karena mereka haus, saudara. Dan juga karena Cornelius taat. Coba ya, kalau Cornelius gak taat. Waktu dia dapat penglihatan, suruh jemput Petrus, terus dia bilang, gak mau, itu kan orang Yahudi, mana mau dia? Terus kita lagi yang jemput, kenapa gak Tuhan suruh dia aja yang datang ke sini? Ya kan, bisa aja gitu kan. Tapi dia gak kayak gitu, saudara. Lihat ya, ketaatan, kehausan akan firman Tuhan, itu membuat kita penuh Roh Kudus. Makanya yang kedua, gimana caranya memposisikan diri agar dipenuhi Roh Kudus? Gimana cara bawa ember hidup kita supaya kita penuh Roh Kudus? Bukan cuma punya Roh Kudus. Duduk di bawah pemberitaan firman. Atau pembacaan firman Tuhan. Jadi saudara gak harus tunggu hari Minggu aja untuk dengar khotbah, duduk gitu ya. Oke, aku dipenuhi nih. Saudara baca Alkitab di rumah. At that moment the Holy Spirit fills us. Amin. Roh Kudus penuhi saudara. Nah yang berikutnya saudara. Perhatikan ini ayat supportifnya ya. Supporting verse-nya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka gak cuma puas di hari Pentakosta. Setelah hari Pentakosta. Mereka tuh bertekun dalam pengajaran. Supaya apa? Continuously filled by the Holy Spirit. Dan yang berikutnya, kenapa Alkitab sedahsyat itu saudara? 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini. All scripture is God-breathed. Jadi semua tulisan ini, Alkitab ini dinafasi oleh Allah. Nafas Allah adalah roh Allah. Saudara tahu waktu Adam dan Hawa diciptakan masih mayat ya, belum hidup nih, tapi udah dibentuk nih. Apa yang membuatnya hidup? Nafas Allah, ruah atau roh Allah. Jadi roh Allah dihembusi kepada mayat Adam, Adam dibangkitkan jadi manusia. Amin. Waktu Yesus menghembusi murid-muridnya, mereka terima Roh Kudus. Perhatikan, dan Roh Kudus itu dihembusi ke firman Tuhan ini. Setiap kali saudara baca Alkitab, saudara gak ketemu tulisan yang mati, tapi saudara ketemu roh Allah yang hidup. Waktu saudara baca Alkitab, saudara inhale, menghirup nafas Allah. Amin. Dan saudara dipenuhi roh Allah. Saudara gak cuma punya Roh Kudus. Makanya saudara perhatikan, orang yang baca Alkitabnya disiplin, most likely hidupnya penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Bukan karena dia tahu semua arti dari ayat firman yang dia baca, tapi karena dia membangun kebiasaan untuk terus duduk di bawah pemberitaan firman, di bawah pembacaan firman. Jadi kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, jangan tunggu hari Minggu saudara. Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu pun bisa. Amin. Baca Alkitab. Waktu saudara baca Alkitab, saudara sedang menghirup nafas Allah. Karena all scripture, semua firman ini dinafasi oleh Allah. Dan useful for teaching, rebuking, ngajarin kita, negur kita. Jadi kalau saudara baca Alkitab tersinggung, memang itu tugasnya saudara. Ya, kok kayak ngomongin saya ini? Memang gitu tugasnya saudara. Dan yang menariknya gini ya, firman itu kan adalah Allah itu sendiri, betul? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah berarti pribadi Allah itu sendiri. Waktu saudara baca Alkitab, saudara ketemu Tuhan. Makanya hati saudara tidak akan pernah sama lagi. Ya, Tuhan akan memulihkan hatimu. Karena itu pribadi, bukan hanya sekedar tulisan. So, dipenuhi Roh Kudus bisa juga terjadi melalui persekutuan dengan firman. Nah, yang berikutnya saudara, ada 12 murid di Efesus. Paulus ketemu mereka, Paulus tanya mereka, apakah kamu sudah dibaptis? Terus mereka bilang gini, oh kita sudah dibaptis, baptisan Yohanes. Terus Paulus bilang kepada 12 orang ini, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, ia tuh maksudnya Yohanes Pembaptis tuh kasih tahu kok sama orang-orang, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian, yaitu Yesus. Nah ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Jadi 12 murid yang sudah dibaptis oleh Yohanes, akhirnya mau dibaptis lagi dalam nama Yesus. Nah perhatikan, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka.
Jadi pertama tadi kumpul bersama dalam doa pujian penyembahan membuat kita memposisikan diri dipenuhi. Duduk di bawah pemberitaan firman membuat kita dipenuhi. Yang ketiga saudara, waktu kita ditumpangi tangan oleh orang yang penuh Roh Kudus. Hal ini juga bisa jadi cara Roh Kudus penuhi kita. Yang mengerti katakan amin. Kenapa Paulus lakukan hal itu? Karena dulu dia sendiri dipenuhi Roh Kudus oleh karena Ananias menumpangkan tangannya ke atas dia. Waktu itu Saulus, namanya belum Paulus ya, Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dia pengen tangkepin orang Kristen saudara. Terus timbullah cahaya yang begitu terang, dia jatuh dari kudanya, terus dia dengar suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terus dia jadi buta, dibawa masuk ke kota, tapi dituntun karena dia buta. Lalu Tuhan tuh ngomong sama Ananias, sekarang kamu pergi ke tempat itu, ketemu Saulus, dan berdoa buat dia. Singkat cerita, Ananias datang, gak sesingkat itu sih sebenarnya. Ananias juga nolak saudara sebenarnya. Tapi orang ini nih nangkepin pengikut Yesus loh. Aku akan pakai dia, aku punya tugas buat dia. Kurang lebih kayak gitu saudara. Datanglah Ananias, ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Disitulah selaput di matanya gugur, dia dipenuhi Roh Kudus dan hidupnya berubah dari yang tadinya menangkap orang percaya, menyiksa orang-orang yang mengikut Yesus, jadi orang yang memuridkan dan memenangkan jiwa. Jadi orang yang menanam gereja bahkan di Asia Minor. Jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Penuh Roh Kudus. Jadi yang ketiga saudara, salah satu caranya adalah selain tadi ya, berkumpul bersama dalam doa pujian penyembahan, duduk di bawah pemberitaan firman, ketiga doa penumpangan tangan. Oleh karena itu pada saat saudara misalkan ya, gembala di sini atau pemimpin rohani saudara, ayo kita akan doa pengurapan. Mari maju. Saudara jangan pikir ini cuma formalitas. Amin. Tapi ada kuasa Tuhan yang dialirkan lewat orang-orang yang Tuhan telah tetapkan di atas kita. Doa penumpangan tangan itu membuat kita juga penuh Roh Kudus. Seperti 12 murid di Efesus dan seperti Saulus sendiri. Yang terakhir saudara, yang terakhir adalah pada saat saudara penuh Roh Kudus, tanda awalnya itu berbahasa roh. Nah, saya jelaskan tanda awal karena ada tanda selanjutnya. Singkatnya gini saudara, kalau saudara punya tumbler, botol gitu ya, tapi botolnya nggak transparan ya, botolnya tuh ketutup gitu semuanya. Terus saudara isi air. Kalau saudara lihat dari samping, saudara tahu mana? Tahu gimana caranya tahu kalau botol itu sudah penuh, tumbler itu sudah penuh? Kalau saudara dari samping, saudara nggak bisa lihat, betul kan? Kalau sudah penuh, nanti saudara tuangin air, satu titik nanti akan tumpah saudara. Luber, oh ini tandanya sudah penuh, stop, sudah penuh. Itu air dituangkan ke dalam wadah tertutup. Sama halnya saudara, gimana caranya saudara tahu kita ini sudah penuh Roh Kudus? Tuang, sampai mana nih Tuhan? Sampai sini, sampai mana Tuhan? Gimana cara taunya? Nah, dari kisah para rasul tadi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Pada saat orang dipenuhi Roh Kudus pertama kali dalam hidupnya, ingat ya. Pada saat dia penuh, tanda awal adalah berbahasa roh. Amin. Ingat tanda awal. Tanda selanjutnya bukan bahasa roh. Apa maksudnya tanda awal? Tanda awal artinya gini saudara. Hari ini saudara dibaptis Roh Kudus. Waktu saudara dibaptis Roh Kudus tanggal 25 Mei 2025 contohnya ya. Saudara pertama kali dibaptis Roh Kudus. Saudara persis ada di bawah pencurahan Roh Kudus. Dan saudara berbahasa roh. 25 Mei 2026 saudara masih bisa berbahasa roh. Tapi kalau saudara masih bisa berbahasa roh tahun depan, itu bukan lagi jadi tanda saudara penuh Roh Kudus. Karena tanda selanjutnya orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah buah roh. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan seterusnya. Itu karakter Allah. Makanya saudara jangan bingung kalau ngelihat orang yang bahasa rohnya kenceng banget di gereja, tapi di luaran berantem terus. Ya, apakah bahasa rohnya itu salah? Enggak saudara. Pertama kali dalam hidupnya dia terima Roh Kudus dan dia berbahasa roh, itu betul, itu tandanya. Tapi itu cuma jadi tanda awal.
tanda selanjutnya bukan lagi dari dia bisa bahasa roh atau enggak. Tanda selanjutnya adalah buah roh, karakternya berubah atau tidak. Oke, jadi sekali lagi, jangan menghakimi orang yang berbahasa roh, tapi pada saat kita berbahasa roh, ini akan terjadi saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Pertanyaan saya gini nih, kalau kita mau bangun jemaat, tapi kita sendiri belum terbangun, gimana caranya? Susah kan? Sebelum kita bangun orang, kita harus bangun diri sendiri. Gimana cara untuk bangun diri sendiri? Salah satunya dengan berbahasa roh. Pada saat saudara berbahasa roh, the one who speak in tongues and advance his own spiritual progress. Orang yang berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Oke, dan disitulah kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi lagi saat kita terus berbahasa roh. Kata berbahasa roh di sini ditulis juga seperti ini kan, ia membangun dirinya sendiri. Menggunakan bahasa aslinya itu oikodomeo, artinya orang yang membangun tembok dengan batu bata, bricks by bricks, layer by layer. Kalau orang pernah lihat batu bata dipakai untuk bangun tembok, saudara tahu ya. Batu bata kasih semen, tambah lagi layer by layer. Orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Tembok itu dibangun buat apa saudara? Supaya menjadi perlindungan dari panah api si jahat. Saudara lagi takut, saudara mau pelayanan, atau saudara lagi mau diomelin nih sama orang, atau diomelin istri. Ya. Atau pokoknya lagi ada masalah gini ya, saudara, aduh gimana ya, saudara ragu, saudara bingung, saudara takut nih, saudara bisa berdoa dalam bahasa roh. Itu membangun diri saudara, mempersiapkan mental Anda. Bahkan nih, ditulis juga di kitab Roma seperti ini. Pada saat saudara berbahasa roh, saudara berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah gak saudara saking sedih dan sesak hati, sampai gak tahu mau ngomong apa di dalam doa? Ngerti ya? Kayak udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Berbahasa roh lah. Di situ Roh Kudus menyelidiki apa yang kita butuhkan dan berdoa untuk Allah, berdoa kepada Allah untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Jadi Roh Kudus dicurahkan dan saat kita dipenuhi, kita terima tanda awalnya berbahasa roh. Jangan cuma dipakai di awal saja saudara. Pakai dalam kehidupan pribadi, doa pribadi, karena bahasa roh adalah bahasa doa. Ada bahasa roh yang disebut karunia berbahasa roh. Kalau karunia berbahasa roh, perlu ada orang yang menafsirkannya. Tapi kalau bahasa roh sebagai bahasa doa, kita pakai secara pribadi. Kenapa? Kalau karunia berbahasa roh ada pesan Tuhan untuk jemaat. Karena itu harus ada yang menafsirkannya. Tapi kalau bahasa roh sebagai bahasa doa, itu gak perlu ditafsirkan saudara. Karena barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Jadi kita gak ngomong sama manusia. Kalau kita ngomong sama Tuhan itu kan doa, betul gak? Berarti bahasa roh itu bahasa doa. Pakai dalam kehidupan pribadi. Makanya Paulus bilang gini saudara, di kelanjutan kitab Korintus dia bilang gini, aku berbahasa roh lebih banyak daripada kalian semua. Berarti Paulus berbahasa roh. Kenapa? Karena ada gunanya untuk membuat dirinya terus penuh Roh Kudus. Dan dia pesan tadi kan sama jemaat di Efesus apa? Be filled with the Holy Spirit. Then you will know the will of God. Amin. Penuh Roh Kudus kamu akan mengerti kehendak Tuhan. Terus di Korintus kita ketemu jawabannya, caranya ternyata salah satunya yang dilakukan oleh Paulus, dia berbahasa roh lebih daripada orang lain. Tapi kan dia sering ketemu orang saudara. Emang dia ketemu orang bahasa roh terus? Enggak. Dengan demikian saya ngerti. Berarti dia bahasa roh dalam kehidupan doa dia pribadi. Amin. Dan itu yang membuat dia terus penuh dan bisa luar biasa dipakai Tuhan menyelesaikan amanat agung. Nah terakhir saudara, kalau posisinya sudah benar, contoh ya, di atas ada curahan air, saya berdiri di sini nih, pakai ember. Terus sudah benar posisinya, airnya tertumpah, tapi bayangin kalau embernya ada tutupnya. Penuh gak saudara? Enggak kan? Posisinya udah benar, saya udah baca firman Pak. Duduk bersama, berkumpul dalam doa pujian penyembahan. Oh setiap minggu Pak, saya tim pujian penyembahan malah. Ya kan? Baca Alkitab udah. Berbahasa roh, udah Pak. Apalagi? Doa penumpangan tangan, tiap bulan Pak saya ditumpangin tangan. Gitu ya. Kok gak penuh-penuh Pak? Jangan-jangan masalahnya bukan posisinya sekarang. Tapi ada penghalangnya. Penghalangnya perlu disingkirin. Dengan singkat saudara, apa sih penghalangnya? Ragu atau takut. Dalam hal ini saya mau fokus bicara soal takut. Bahasa roh saya ini benar atau enggak ya? Gitu ya, misalkan ya. Ini saya buat-buat atau memang dari Tuhan ya? Itu banyak sekali bikin orang jadi pertanyaan dan membuat orang jadi ragu untuk berbahasa roh. Tapi sekali lagi,
Saya nggak punya cukup waktu untuk jelasin ini saudara, tapi yang pasti kalau saudara terima baptisan Roh Kudus, saudara pertama ya, perhatikan perubahan yang terjadi di dalam hati saudara. Karena Roh Kudus itu membawa sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kalau mulutnya saudara rasa-rasanya belum ngomong apa-apa nih, ya udah, teruslah menyembah Tuhan, teruslah berdoa, teruslah minta. Mintalah kamu akan menerima, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi teruslah minta. Ingat, bahasa roh bukan sebuah keharusan. Orang nggak bahasa roh tuh selamat juga kok. Ya, tetap selamat. Tapi bahasa roh itu kehausan. Jadi kalau haus minta, Tuhan aku haus, aku mau minum, aku mau minta. Mintanya kapan? Setiap kali saudara di posisi tadi. Duduk di bawah pemberitaan firman, memuji menyembah Tuhan bersama, ditumpangi tangan, minta saudara. Ya. Kalau belum dapat terus cari, mintalah terus cari, betul? Cari di mana? Di hadirat Tuhan. Ketuk sampai pintu dibukakan. Apa artinya? Ketuk sampai penghalangnya disingkirkan. Penghalangnya apa? Bisa jadi ketidaktaatan. Apa hal yang Roh Kudus minta hari-hari ini yang kita belum mau taati? Lepasin hubungan itu, lepasin bisnis ini, lepasin kebiasaan rokok, lepasin hal ini, lepasin dosa ini. Ketidaktaatan menentukan. Tidak minta atau tidak rindu, kamu tidak menerima apa-apa karena kita tidak berdoa. Atau yang keempat, kita berdoa sih, tapi motivasinya salah. Tuhan aku mau minta dong biar bisa bahasa roh, biar kelihatan rohani. Motivasi salah. Apa yang kamu minta tidak diberikan karena apa yang kamu minta hendak kamu pakai untuk memuaskan hawa nafsu. Dan yang terakhir saudara, menyimpan dosa atau kebencian atau tidak mengampuni. Saudara tahu di doa Bapa kami ada kalimat seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan kenapa kalimat ini dijadiin gandeng gitu saudara. Berikan pada kami dan ampunilah seperti kami mengampuni. Saudara lihat ada pesan yang Tuhan mau taruh di situ. Kemampuan kita untuk menerima dari Tuhan ditentukan dari kemampuan kita untuk melepaskan pengampunan. Amin. Kalau saudara mau terima, saudara gak bisa pegang begini, aku masih marah. Saudara harus lepaskan. Dan itu yang membuat kita menyingkirkan penghalang. Mari kita bangkit berdiri saudara. Jadi ini kesimpulannya, Holy Spirit, yes, is the grace of God in the end of times. So, baiklah kita penuh Roh Kudus, bukan supaya sok rohani, tapi supaya menyelesaikan amanat agung. Caranya gimana? Berkumpul bersama dalam doa pujian penyembahan, itu terjadi pada saat ada ibadah. Terjadi di komsel saudara. Terjadi pada saat lagi doa, malam doa contohnya. Duduk di bawah pemberitaan, terjadi pada saat firman Tuhan dibagikan, atau saudara baca Alkitab. Terjadi pada saat saudara didoakan oleh orang atau pemimpin rohani kita. Dan juga terjadi pada saat kita berbahasa roh, jika sudah pernah dipenuhi Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Aku berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh penuh dengan Roh Kudus. Gak cuma punya, tapi penuh. Karena kami gak bisa sekedar punya, tapi kami harus penuh supaya bisa menyelesaikan amanat agung. Karena itu hari ini, di momen ini Tuhan, kami berdoa penuhi kami dengan Roh Kudus. Mari saudara posisikan dirimu, angkat tanganmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari yang haus minta sama Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi dengan kuasa Allah. Ku buka hati, ku buka hati. Oh Holy Spirit, fill us. Jamah kami,
Jambalah penuhi kami dengan kuasa. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Agar kami menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabba syarabara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari posisikan dirimu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jambalah kami. Penuhi. Mari kita menyembah Dia, mari sembah Dia. Oh ya Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami. Come Holy Spirit, fill us. In Jesus' name, setiap hati. Haleluya. Singkirkan setiap penghalang di dalam nama Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Bapak, saat kami menyembah, penuhi kami. Menyembah-Mu Yesus. Jambalah kami. Penuhi kami. Buka hati kami. Buka hati. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Fill us, Holy Spirit. Jambalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Bapa, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, kami tidak hanya dipenuhi sekali, kami akan dipenuhi setiap hari. Setiap kali kami baca firman, duduk berkumpul bersama dalam doa pujian penyembahan, dalam penumpangan tangan, kami akan terus penuh dengan Roh Kudus, supaya kami boleh menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih buat anugerah terbesar di akhir zaman. Kami akan jaga anugerah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin.